Pemirsa, Badan Pusat Statistik melaporkan hingga Agustus 2024 jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,47 juta orang. Adapun berdasarkan tingkat pendidikannya, BPS menyebutkan pengangguran terbanyak yakni lulusan sekolah menengah atas yang mencapai 30,72%. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 7,47 juta hingga Agustus 2024 atau di penghujung pemerintahan sebelumnya yang dipimpin Joko Widodo. Realisasi ini naik dibandingkan posisi sebelumnya di Februari 2024 sebanyak 7,20 juta orang. Sementara itu juga dibandingkan dengan Agustus 2023 atau year on year, jumlah pengangguran turun sebanyak 390.000 orang dari angka sebelumnya sebanyak 7,86 juta orang. Pekerja paruh waktu ini sebanyak 34,63 juta orang atau bertambah 0,51 juta orang. Setengah pengangguran sebanyak 11,56 juta orang atau bertambah sebesar 2,22 juta orang. Di sisi lain, angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja menjadi pengangguran. Jumlahnya adalah sebanyak 7,47 juta orang atau menurun sekitar 0,39 juta orang dibandingkan dengan Agustus 2024. Berdasarkan tingkat pendidikannya, BPS menyebut pengangguran terbanyak adalah lulusan sekolah menengah atas yang pada Agustus 2024 mencapai 30,72%. Bila dilihat dari usia, pengangguran terbanyak adalah penduduk kelompok usia muda yakni 15 hingga 24 tahun yang mencapai 17,32%. Sementara pengangguran penduduk kelompok 60 tahun ke atas merupakan yang paling rendah yaitu sebesar 1,49%. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Ya pemirsa, berdasarkan paparan BPS terkait perkembangan ketenagakerjaan di Indonesia, jumlah penduduk usia kerja per Agustus 2024 tercatat sebanyak 215,37 juta orang atau meningkat sebanyak 2,78 juta dibandingkan Agustus 2023. Kemudian pemirsa, angkatan kerja pada Agustus 2024 mencapai 152,11 juta orang, bertambah 4,4 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu pemirsa, bukan angkatan kerja terbanyak tercatat ini sebanyak 63,26 juta orang atau turun sekitar 1,62 juta orang dibandingkan Agustus 2023. Dari jumlah angkatan kerja tersebut pemirsa sebanyak 144,64 juta orang diantaranya bekerja meningkat 4,79 juta dibandingkan Agustus 2023. Nah, adapun pemirsa dari kelompok angkatan kerja tersebut pekerja penuh mencapai 98,45 juta orang, pekerja paruh waktu sebanyak 34,63 juta orang, serta setengah pengangguran sebanyak 11,56 juta orang. Di saat yang sama pemirsa, data BPS juga mencatatkan jumlah angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja atau menganggur mencapai 7,47 juta. Nah, meski demikian pemirsa, tingkat partisipasi angkatan kerja tercatat mengalami peningkatan, di mana pada Agustus 2024 TPAK ini tercatat sebesar 70,63% atau lebih tinggi dibandingkan Agustus 2023 yang sebesar 69,48%. Selanjutnya pemirsa, dari tingginya angka pengangguran per Agustus 2024, dua daerah mencatatkan tingkat pengangguran tertinggi. Dan daerah mana sajakah itu? Untuk mengetahuinya kita simak informasinya berikut ini. Badan Pusat Statistik mencatat tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Indonesia menurun pada Agustus 2024 menjadi 4,91%. Dari catatan sebelumnya pada Agustus 2023 sebesar 5,32%. Namun tercatat ada sejumlah daerah yang TPT-nya melampaui tingkat nasional. Adapun daerah dengan jumlah TPT yang terbilang masih tinggi dibanding TPT nasional ialah Provinsi Jawa Barat sebesar 6,75%, Banten 6,68%, Papua 6,48% dan Papua Barat Daya 6,48%. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka. Pada Agustus 2024, terdapat sebanyak 7,47 juta penganggur atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,91%. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, bahkan
lebih rendah jika kita bandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka sebelum pandemi COVID-19 pada Agustus 2019 yang mencapai 5,23%. PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widiasanti mengatakan TPT per Agustus 2024 sudah lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi COVID-19. Sementara itu, sebagai informasi, tingkat pengangguran terbuka berdasarkan definisi BPS merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkan pasokan tenaga kerja. Tim Liputan, IDEX Channel. Ya, pemirsa, Ekonom Kor Indonesia Yusuf Randy Manilet berpendapat pemerintah perlu mencarikan solusi untuk mengurangi pengangguran, terutama pengangguran muda yang saat ini porsinya dinilai relatif besar. Untuk itu, pemirsa, pemerintah perlu mengidentifikasi terlebih dahulu kelompok manakah yang mendominasi karakteristik pengangguran di Indonesia. Menurutnya, pemirsa, proses identifikasi ini menjadi penting karena akan berhubungan dengan upaya pemerintah dalam penciptaan lapangan kerja. Misalnya jika saat ini karakteristik angkatan kerja dan pengangguran didominasi oleh tingkat pendidikan SMA ke bawah, maka pemerintah perlu fokus dalam mencari lapangan usaha yang sesuai dengan karakteristik angkatan kerja tersebut. Contohnya salah satu sektor yang berpotensi untuk menjadi solusi adalah industri manufaktur. Karena umumnya industri manufaktur memiliki entry barrier yang tidak terlalu besar. Sehingga menurutnya hal ini cocok dengan angkatan kerja yang saat ini didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan SMA ke bawah. Di sisi lain, pemirsa, analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Roni Sasmita menyebut hal pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah mengakselerasi investasi agar semakin banyak lapangan kerja yang tersedia. Secara umum, pemirsa, pemerintah harus mendorong agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih tinggi lagi, di mana konsumsi rumah tangga meningkat, belanja pembangunan pemerintah lebih besar, juga ekspor lebih tinggi, sehingga peluang investasi baru semakin besar, lalu mendorong terciptanya lapangan kerja baru. Dan sementara itu, pemirsa, terkait tingginya angka pengangguran di Indonesia, pemerintah Indonesia menyatakan terus melakukan berbagai upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran. Lantas apa saja upaya yang dilakukan pemerintah? Berikut kita simak informasinya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan pemerintah terus berupaya mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Hal tersebut disampaikan usai Badan Pusat Statistik merilis angka pengangguran di Indonesia per Agustus 2024 yang mencapai 7,47 juta orang. Erlangga menegaskan untuk mengurangi angka pengangguran, salah satu prioritas pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi adalah mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK massal. Oleh karena itu, pemerintah menilai kebijakan yang memperhatikan sektor-sektor padat karya sangat penting. Sejalan dengan hal itu, Erlangga menyatakan pemerintah tengah menyiapkan berbagai insentif yang bisa mendorong sektor padat karya dengan tujuan agar sektor ini tetap bisa berkembang tanpa mengurangi jumlah lapangan pekerjaan. Adapun selanjutnya untuk pengembangan investasi juga akan dibedakan menjadi investasi di sektor padat karya dan sektor padat modal, sehingga keberlanjutan industri yang menyerap tenaga kerja dapat tetap terjaga. Tim Liputan, IDEX Channel. Ya, sebelumnya, pemirsa, pada pertengahan tahun ini Menteri Ketenagakerjaan menyatakan optimismenya dapat menurunkan tingkat pengangguran pada tahun 2025 sesuai target dalam kisaran 4,5 sampai 5%. Hal tersebut juga kembali ditegaskan dalam penyampaian RUU APBN tahun anggaran 2025 dan nota keuangan pada 16 Agustus lalu, di mana Presiden menargetkan angka pengangguran dapat ditekan dalam kisaran 4,5 hingga 5% setelah sebelumnya mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Ya, pemirsa, terkait dengan upaya penurunan pengangguran, pengamat ketenagakerjaan Tajudin Nur Effendi mengungkapkan pembukaan lapangan kerja baru untuk menyerap tenaga kerja serta mengurangi pengangguran membutuhkan kehadiran investasi yang besar di tengah tantangan ekonomi yang tak mudah. Ia mengungkapkan kondisi ekonomi yang diliputi penurunan pada industri manufaktur, daya beli, serta jumlah kelas menengah yang semakin menurun menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia. Dan ia pun meyakini kehadiran investasi baru yang masuk ke Indonesia di berbagai sektor, termasuk sektor teknologi, mampu menyerap dan juga mengurangi tingkat pengangguran. Untuk itu, pemirsa, demi mencapai realisasi investasi yang optimal, ia mengusulkan agar pemerintah mampu menghadirkan kepastian izin berusaha dan investasi lewat regulasi yang jelas dan keamanan akan investasi yang ditanamkan investor di Indonesia.
Itu dia pemirsa, PR bagi pemerintah bagaimana tak hanya kemudian menghadirkan pelatihan, kemudian daya saing sumber daya manusia yang berkualitas, tetapi juga bagaimana mempermudah izin berusaha dan juga iklim investasi yang kemudian tidak meribetkan para investor begitu ya secara birokrasi dan lainnya.